Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 353-356. Secara alami, Li Fugui dan Zheng Mengru tidak akan menjelaskan apapun kepadanya. Segera, Li Fugui berkata kepada Zheng Mengru, "Kamu harus pergi sekarang. Kamu adalah keluarga Zheng, bahkan jika mereka mencurigaimu, mereka tidak akan melakukan apapun padamu." "Ya, Tuan." Zheng Mengru tidak memiliki sedikit pun keraguan, setuju dengan keputusan Li Fugui, berdiri, berbalik, dan meninggalkan ruangan, tidak lupa menutup pintu. Lin Ziwen tidak bisa menahannya lagi. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, apa hubungan antara kamu dan Nona Zheng?" Li Fugui tersenyum misterius dan berkata, "Kamu tebak, saya akan memberitahu Anda jika tebakan saya benar." Lin Ziwen berkata tanpa daya, "Lalu bagaimana saya bisa menebak? Kakak tidak mau mengatakannya. Lupakan saja, mari pikirkan tentang kesulitan di depan kita." Li Fugui sedikit mengangguk. Tidak ada tanda-tanda kegugupan di wajahnya tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Langkah kaki yang padat tiba-tiba terdengar di luar pintu, dan kemudian, pintu itu ditendang dengan bang, dan dibanting ke arah mereka berdua. Mata Li Fugui sedikit terpaku, tubuhnya seperti hantu, dan dia menarik Lin Ziwen ke samping. Boom, pintu itu menabrak dinding, menyebabkan seluruh villa bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Perhatian Li Fugui tidak tertuju pada aspek ini. Dia melihat keluar pintu, dan seorang pemuda tampan dengan tinggi 1,8 meter masuk. Jelas, tendangan barusan adalah karena orang ini. Di belakang, ada 5 atau 6 pria berjenggot dan berpakaian retro. Di antara mereka, Zheng Lizong mengikuti di belakang. "Ini benar-benar kamu?" Li Fugui menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berbicara dengan ringan. Lin Ziwen berkata dengan marah, "Ye Fei, apa maksudmu? Mungkinkah keluarga Ye Anda ingin bersatu dengan keluarga Zheng dan menyerang keluarga Lin saya bersama-sama?" Ye Fei tersenyum sinis dan berkata dengan tenang, "Lin Ziwen, saya sudah mengingatkan Anda, orang ini ada dalam daftar yang harus dibunuh keluarga Ye saya. Karena keluarga Lin Anda tidak percaya pada kejahatan dan bersikeras untuk melawan keluarga Ye saya, maka jangan salahkan keluarga Ye saya karena kejam." Lin Ziwen menamparkan meja dan berdiri tiba-tiba, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia berteriak, "Kami juga salah satu dari 3 keluarga besar di kota Jiangnan. Mengapa keluarga Lin kami harus mematuhi perintah yang diberikan oleh keluarga Ye Anda? Tuan keluarga Ye Anda juga sombong." Ye Fei berkata dengan bangga, "3 keluarga besar apa itu? Hanya karena keluarga Lin Anda pantas mendapatkan nama yang sama dengan keluarga Ye kami. HMPH? Itu hanya pujian untuk keluarga Lin Anda." Setelah beberapa saat, 3 keluarga besar di kota Jiangnan secara alami akan menjadi 2 keluarga besar. Wajah Lin Ziwen penuh marah, dia mengarahkan pandangannya pada Ye Fei. Jika bukan karena situasi saat ini, dia pasti ingin membengkak wajah menjijikkan Ye Fei. Dengan penghinaan di wajahnya, Ye Fei mengalihkan pandangannya ke Li Fugui, dan dia berkata perlahan, "Tuan Li, saya tidak suka omong kosong. Serahkan obat ajaib di tangan Anda, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda, Li." Fugui dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saya pikir Anda benar-benar melakukannya untuk saudara laki-laki Anda, tetapi saya tidak berharap itu untuk keuntungan. Maaf, tetapi keluarga Ye Anda tidak layak untuk hal semacam itu." Obat, wajah Ye Fei menjadi gelap, mencibir dan berkata, "Kalian semua adalah tahanan dari barisan. Apakah kalian masih berjuang untuk mati? Yah, aku harap kalian tidak menyesalinya. Bahkan jika kalian tidak memberitahuku, aku masih punya 100 cara untuk membuatmu menangis dan memohon dan memberitahuku." Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat." Wajah Ye Fei menjadi dingin, dia melambaikan tangannya, dan berkata, "Kalian berdua pendeta,
Anda harus menunggu dan melihat, silakan mengambil tindakan. Tuan muda, Anda bercanda, kami adalah pemuja keluarga Ye. Jika ada hubungannya dengan keluarga Ye, kami secara alami terikat oleh tanggung jawab kami. Dua pria dengan pelipis menonjol, satu di kiri dan satu lagi di kanan, berdiri. Mereka menatap Li Fugui tanpa ekspresi, lalu menembak Li Fugui dalam sekejap. Lin Ziwen menjadi pucat karena kaget. Apakah dia tahu caranya kuat para pendeta dari keluarga Ye ini? Belum lagi dua, bahkan satu pun sulit ditanggung. Lagi pula, mereka setidaknya kuat di level Mingjin. Li Fugui tidak bergerak, bahkan, ada juga senyum penuh arti di wajahnya. Bang bang bang, hampir pada saat yang sama, terjadi keributan di luar rumah, diikuti dengan suara pukulan ke daging, dan suara seseorang yang bergegas ke atas. Wajah Ye Fei berubah, dan dia berkata, "Kalian pergi dan lihat apa yang terjadi di atas." Segera, dua pria parubaya keluar dari belakang dan meninggalkan ruangan. Zeng Lizong bersemangat dan gugup pada saat yang sama, berkeringat di dahinya, mendengar keributan. Di lantai bawah, dia merasa sedikit di dalam hatinya, dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Tuan muda Ye, tidak akan ada masalah, kan?" Ye Fei mencibir dan berkata, "Paman Zeng, yakinlah bahwa orang-orangku ada di sini, kecuali seseorang dari keluarga Lin juga datang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka." Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Zeng Lizong adalah kedatangan dari keluarga Lin. Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa kemungkinan ini sangat rendah. Lagi pula, dia tidak menunjukkan kekurangan apapun dalam perjalanan ke sini. Di sofa, Li Fugui tiba-tiba menerima dua pukulan yang diabadikan oleh keluarga Ye, sepertinya tidak menyakitkan atau gatal. Kedua pendeta dari keluarga Ye saling memandang dengan amarah di wajah mereka. Pria yang kuat dan bermartabat itu memukul dan tidak terjadi apa-apa. Ini terlalu memalukan. Sudah selesai? Apakah ini giliranku? Li Fugui melirik mereka berdua. Matanya menjadi dingin, dan tiba-tiba dia membuang kedua telapak tangannya, memukul dada kedua pemuja Ye Jiaming Jin dengan kecepatan kilat. Puff terkejut. Keduanya tidak bisa mengelak sama sekali, karena kecepatan Li Fugui sendiri tidak kalah dengan mereka. Setelah terkena telapak tangan masing-masing, keduanya menyemburkan seteguk darah, dan mundur beberapa langkah. Wajah Ye Fei menjadi jelek. Dia berpikir bahwa dua pria kuat dengan energi cerah akan seperti membunuh ayam dengan palu godam. Li Fugui masih sangat muda. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang pejuang kuno? Apakah dia masih dapat mencapai tingkat energi cerah? Jika Zeng Lizong tidak memperingatkan Li Fugui tentang bahaya dengan segala cara yang mungkin, dia bahkan tidak akan memikirkan dua pendeta Mingjin. Menurut pendapatnya, satu sudah cukup. Tapi sekarang, kenyataan memberinya dua tamparan. Li Fugui setidaknya 10 kali lebih berbahaya daripada yang dijelaskan Zeng Lizong. Saya akui, saya sedikit meremehkan Anda. Tetapi Anda tidak berpikir bahwa Anda dapat pergi dari sini dengan aman hari ini. Ye Fei berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian berteriak, "Pergi bersama dan bawa dia turun." Villa ada semakin banyak suara perkelahian di luar dan di dalam villa, dan jarak ke kamar semakin dekat. Meskipun Ye Fei tidak tahu kelompok orang mana yang datang dari luar, dia tahu betul bahwa dia harus mengambil senjatanya sebelum orang-orang ini datang turun dari Li Fugui. Zeng Lizong juga buru-buru berkata, "Ya, orang ini harus segera diturunkan, jika tidak semuanya akan berubah jika sudah terlambat." Dua pendeta lagi bergegas keluar, total 4 pria cerdas dan kuat, berdiri di 4 arah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menembak Li Fugui bersama. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar cerah. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, tetapi dia bergegas maju atas inisiatifnya sendiri. Lin Ziwen menyaksikan adegan ini dengan mata terbelalak. "Kakak laki-laki tidak gila, kan? Kalau tidak, beraninya kau begitu kaku." Tetapi segera, Lin Ziwen menemukan bahwa bukan Li Fugui yang menjadi gila, tetapi dirinya sendiri.
Bang bang bang, di mata semua orang, ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Bagaimana mungkin ada peluang untuk menang di usia yang begitu muda? Tetapi ketika hasilnya keluar, semua orang terkejut. Tubuh Li Fugui bangkit dari tanah, dan dengan tendangan angin puyuh, dia langsung menendang dada keempat pria yang cerdas dan kuat ini, membuat mereka terbang. Mata Lin Ziwen lurus, setelah beberapa saat, dia berteriak dengan penuh semangat, "Kakak luar biasa." Senyum di wajah Ye Fei menghilang, dan pupil matanya sedikit menyusut. Zheng Lizong sedikit gemetar, dahinya berkeringat, dan wajahnya menjadi pucat. Ini tidak mungkin, Zheng Lizong tidak percaya apa yang dilihatnya. Tahukah Anda, terakhir kali dia direkrut di Kabupaten Qinglong, setelah pengalamannya yang menyakitkan, dia percaya bahwa itu karena dia meremehkan musuh. Jika dia bisa membawa serta beberapa pria yang lebih cerdas dan kuat, maka dalam keadaan saat itu, Li Fugui sudah menjadi tawanannya, dan dia akan diizinkan untuk menggosoknya menjadi lingkaran. Untuk alasan ini, setelah dia menyetujui proposal kerja sama Ye Fei, dia selalu membesar-besarkan bahaya Li Fugui, hanya untuk mencegah kemungkinan terbalik di selokan. Tapi sekarang, Ye Fei, kepala keluarga Ye beberapa, secara langsung memobilisasi 6 pendeta Mingjin dalam satu nafas, meskipun ada 2 pasukan yang membelah untuk menyerang. Tetapi meskipun ada 4, itu harus menjadi kemenangan yang luar biasa. Namun, saya tidak pernah menyangka meski begitu, saya masih kalah. Tingkat pertumbuhan Li Fugui ini terlalu menakutkan. Ye Fei menatap Li Fugui dengan mata tajam. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kekuatanmu pasti belum mencapai level Mingjin." Li Fugui duduk kembali di sofa, menyesap air, dan berkata dengan senyum ringan, "Itu benar, Mingjin yang kuat dapat merajalela di kota, dan aku masih harus sedikit pendek." Ye Fei memikirkan sesuatu, matanya berubah, dan dia berkata dengan nada yang dalam, "Aku tahu, kamu sudah menggunakan racun." Li Fugui terkejut sesaat, kemudian matanya menunjukkan kekaguman. Dia bertepuk tangan, dan berkata, "Benar, kamu memang tuan muda dari keluarga Ye, dan memang benar milik Zheng Lizong. Idiot tidak bisa dibandingkan." Sudah berakhir. Zheng Lizong mendengar kata keracunan, penglihatannya menjadi gelap, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti lumpur. Tidak mungkin, dia tidak pernah ingin mengalami pengalaman hidup setelah diracuni oleh Li Fugui dalam hidupnya. Keempat pria yang cerdas dan kuat itu seputih kertas, sangat lemah, menutup mata dan menyesuaikan napas. Li Fugui berkata, "Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih. Jika Anda tidak suka berpura-pura agresif ketika Anda masuk, bagaimana saya bisa punya begitu banyak waktu untuk meracuni Anda? Selain itu, jika Anda membiarkan 4 pendeta bersama Ayo, saya hanya bisa menangkap mereka tanpa apa-apa, tetapi Anda bersikeras membiarkan keduanya datang lebih dulu. Bukankah itu karena saya ingin tertidur dan memberikan saya bantal?" Lin Ziwenha dia tertawa keras, dan berkata dengan nada yang sangat mengejek, "Ye Fei, bukankah kamu biasanya berpikir bahwa kamu adalah orang terpintar di kota Jiangnan? Jika kamu membiarkan kamu bertindak seperti hantu, apakah kamu tidak mau minum air cuci kaki kakak laki-lakiku?" Kamu, Ye Fei sangat marah. Dia adalah yang termuda dari keluarga Ye. Dia juga bisa dikatakan sebagai yang termuda pertama di kota Jiangnan. Bagaimana dia bisa dihina seperti ini? Lin Ziwen tiba-tiba bergegas dan menamparkan wajah Ye Fei dengan tamparan, dan berkata dengan gembira, "Apa yang kamu? Matamu biasanya lebih tinggi dari atas, dan sekarang kamu mengakuinya. Aku sudah lama melihatmu tidak bahagia." Tepuk tangan riuh terdengar. Wajah cantik Ye Fei dengan cepat menjadi merah dan bengkak seolah membengkak. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, tetapi dia tidak memandang Lin Ziwen, tetapi menatap Li Fugui seperti seorang kanibal. Dia tahu betul bahwa jika Li Fugui muncul, akan menjadi apa Lin Ziwen, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Rasa malu ini, dia harus mengembalikannya 1000 kali dan 100 kali lipat. "Tuan Li, Tuan Muda Lin, apakah Anda baik-baik saja?" Pada saat ini,
Seorang lelaki tua berambut putih masuk, dan suara itu sudah tiba sebelum sosok itu berdiri diam. Lin Bo, aku baik-baik saja. Lin Ziwen menjadi bersemangat ketika mendengar suara itu, dan dengan cepat memanggil. Pria tua berambut putih itu memandang Lin Ziwen, dan melihat bahwa Lin Ziwen bahkan tidak menumpahkan sehelai rambut pun, jadi dia merasa lega, lalu dia melihat ke tanah dan tertegun. Dia melihat 4 pria parubaya tergeletak di tanah dalam kekacauan. Dia mengenal semua orang ini, dan mereka semua disembah oleh keluarga Ye. Biasanya, ketika kedua keluarga berkomunikasi, Lin Bo melihat para pendeta ini terlihat sombong, tetapi sekarang, semua orang ini jatuh. Bagaimana ini terjadi? Paman Lin tidak memikirkan Li Fugui, tetapi membuka mulutnya dengan kaget. Lin Ziwen berkata dengan penuh semangat, "Paman Lin, kakak laki-laki saya terlalu hebat, terlalu kuat, dan para pendeta keluarga Ye ini adalah sampah, bukan kakak laki-laki saya di semua musuh all-in-one." Apa? Para pendeta dari keluarga Ye ini dipukuli sampai habis oleh dokter ajaib Li, Lin Bo hampir menggigit lidahnya, dan menatap Li Fugui dengan kaget. Li Fugui tersenyum rendah hati dan berkata, "Bukan apa-apa." Lin Ziwen dengan cepat memperkenalkan dan berkata, "Saudaraku, Lin Bo adalah yang diabadikan dalam keluarga Lin saya, dan dia memperhatikan saya tumbuh dewasa." Lin Bo memandang Li Fugui dengan kagum. Dia tidak tahu metode apa yang dibicarakan Li Fugui. Tapi tidak peduli apa itu, 1 lawan 4, dan kekuatannya tidak pada level yang sama, dan dia bisa melawan, terlalu luar biasa untuk memberikannya ke Pot. Seperti yang diharapkan dari dokter ajaib Li, saya tidak percaya ketika Tuan memberitahu saya hari ini. Tetapi sekarang tampaknya dokter ajaib Li bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Lin Bo berkata dengan tulus, "Kamu tidak bisa menerimanya. Jika itu dia akan dipukuli di seluruh kepalanya, dan dia akan menyebabkan keluarga Lin dipermalukan." Tapi Li Fugui, ketika dia bertemu dengan keluarga Lin dan keluarga Zheng sendirian, tapi bisa duduk kokoh di Diao Yutai, jaraknya terlalu besar. Sekarang Lin Bo telah datang. Li Fugui secara alami tidak perlu berpura-pura. Dia berdiri, menunjuk ke 4 pendeta di tanah dan berkata, "Mereka, termasuk yang tertua dan termuda dari keluarga Lin, membawa mereka, dan kami pergi sekarang." Bagus, Lin Bo menurut dan memerintahkan prajurit kuno lainnya dari keluarga Lin untuk membawa mereka dan berjalan keluar dari villa. Sebelum dia datang, dia sudah menerima perintah, dan dia harus mematuhi perintah Li Fugui dalam segala hal. Setelah turun, Li Fugui tidak melihat Zheng Mengru. Sepertinya Zheng Mengru telah pergi dari sini sesuai perintahnya. Sekelompok orang masuk ke dalam mobil dengan cepat, dan seseorang di luar telah membuka gerbang besi besar villa. Mobil melaju keluar dari villa pemulihan, dan melaju kembali ke rumah Lin. Ayah Lin Ziwen, Lin Batian, sudah menerima kabar tersebut. Jadi Li Fugui dan Lin Ziwen baru saja turun dari mobil saat melihat Lin Batian berjalan di depan mereka. "Ziwen, Dr. Li, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Lin Batian sangat muram, tetapi matanya sangat khawatir. Lin Ziwen tidak sabar untuk tertawa dan berkata, "Ayah, kami baik-baik saja. Ayah tidak tahu betapa hebatnya kakak laki-lakiku. Ngomong-ngomong, tebak siapa? Siapa yang kami bawa?" Ketika Lin Batian mendengar ini, dia sangat cemas. Lin Ziwen adalah pewaris tunggal selama 3 generasi. Jika bibit tunggal ini menghilang, bukankah keluarga Lin akan punah? Saat itu, siapa yang bisa memberikan bisnis keluarga besar ini? Jadi Lin Batian segera mengirimkan orang kepercayaannya. Takut sesuatu akan terjadi pada putranya yang berharga. Dia bahkan menyapa 18 generasi keluarga Ye dan leluhur keluarga Zheng di dalam hatinya. Dan kapan Li Fugui menyampaikan berita ini? Saat pertama kali tiba di villa setengah gunung itulah dia mengirim pesan ke Lin Batian di dalam dengan dalih pergi ke kamar mandi. Perisai sinyal villa setengah gunung dilakukan setelah mereka memasuki ruangan. Setelah memikirkannya, saya tahu itu karena Zheng Lizong takut Li Fugui akan mencurigainya. Jadi dia tidak berani membukanya terlebih dahulu. Tempat turun. Lin Ziwen mencibir,
berjalan ke sisi lain mobil, membuka pintu, dan menarik seorang pemuda jangkung dan tampan ke bawah. Pemuda itu secara alami adalah Ye Fei, putra tertua dari keluarga Ye. Hahaha, menarik, anak bungsu dari keluarga Ye benar-benar ditangkap olehmu. Lin Batian terkejut saat melihat pemuda itu, dan dia melihat ke langit dan tertawa. Wajah Ye Fei pucat, menatap Lin Ziwen dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Ziwen sudah sangat membenci keluarga Ye dan keluarga Zeng, jadi melihat Ye Fei ditangkap, dia berani bertindak seperti ini. Dia bukan ayah kandung Ye Fei, bagaimana dia bisa terbiasa dengan itu? Jadi Lin Ziwen menamparkan kepala Ye Fei tanpa ragu-ragu, dan mengutuk, "Kamu anjing, berlutut untukku." Tali itu putus, dan kemudian ditendang ke arah Lin Ziwen seperti kilat. Lin Ziwen bukanlah seorang prajurit kuno, jadi dia langsung terkejut, wajahnya berubah drastis, dan dia bahkan tidak bisa mengelak. Sungguh berani, namun, Lin Batian mencibir, tubuhnya seperti hantu, dia menggertaknya, dan menamparkan dada Ye Fei dengan telapak tangannya. Sebagai penguasa keluarga Lin yang bermartabat, Lin Batian secara alami juga seorang pejuang kuno, dan ahli kekuatan sejati. Puff, Ye Fei terbang terbalik seperti kucing, menyemburkan seteguk darah merah cerah, dan jatuh ke tanah, wajahnya penuh amarah. Kurang dari bear lebih besar dari Lin Batian meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan dingin, "Ye Fei, 3 keluarga besar kita di kota Jiangnan harus terhubung satu sama lain. Tetapi keluarga Ye Anda sebenarnya berkolusi dengan keluarga Zeng dan mencoba memotong dupa keluarga Lin saya. Anda benar-benar berpikir keluarga Lin saya sangat baik. Apakah mudah untuk menggertak?" Ye Fei mengertakkan gigi dan berkata, "Pemenang dan pecundang, bunuh atau potong, terserah kamu." Lin Batian balas tertawa dengan marah, dan berteriak, "HMPH, itu akan membuatmu lebih murah, dan itu akan jatuh ke tangan kami di tangan keluarga Lin. Aku berjanji akan membiarkanmu merasakan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian, sebagai penguasa keluarga Lin." Lin Batian secara alami tidak seramah dia di depan Li Fugui. Seperti tetua yang cerewet, Lin Batian adalah manusia seperti namanya. Ada begitu banyak dominasi dan kesombongan di tulangnya. Turunkan dia untukku dan jaga dia di bawah pengawasan ketat. Lin Batian meninggalkan sepatah kata pun, dan beberapa pendeta dari keluarga Lin menjatuhkan Ye Fei secara langsung. Lin Batian menarik napas dalam-dalam, memandang Li Fugui, dan berkata dengan senyum masam, "Dokter Li yang ajaib, saya benar-benar membuat Anda tertawa. Keluarga Ye mengandalkan fondasi mereka yang dalam dan tidak pernah menganggap serius keluarga Lin saya. Kali ini saya punya melakukan hal-hal yang berbahaya, dan saya khawatir kota Jiangnan tidak akan damai di masa depan." Li Fugui berkata dengan cepat, "Paman Lin, berbicara tentang masalah ini, saya telah menyebabkan keluarga Lin Anda menderita." Lin Batapitian melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin di matanya, "Tuan Li, kejadian ini mungkin terjadi karena Anda, tetapi saya tidak dapat sepenuhnya menyalahkan Anda. Keluarga Ye dan keluarga Zeng telah mengincar keluarga Lin saya. Itu akan meledak di masa depan." Lin Ziwen juga berkata dengan galak, "Ya, saudaraku, kamu sama sekali tidak bisa menyalahkanmu untuk masalah ini. Jika kamu ingin disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan keluarga Ye dan keluarga Zeng karena terlalu nakal dan diam-diam menyerang keluarga Lin kami." Mata Li Fugui berkedip, bertanya, "Paman Lin, saya tidak tahu bagaimana Anda berencana untuk menangani masalah ini." Lin Batian berkata tanpa ragu, "Sekarang Ye Fei ada di tangan kita. Ye Fei bukan hanya yang termuda dari keluarga Ye, tetapi juga putra dari keluarga Ye. Mereka tidak akan pernah menyerah pada penerus yang telah menghabiskan banyak upaya untuk mengolah orang-orang seperti itu. Jadi Ye Fei adalah alat tawar-menawar terbaik di tangan kita." Berbicara tentang ini, Lin Batian berkata dengan sinis, "Bukankah keluarga Ye ingin menelan keluarga Lin kita dalam satu tegukan? Kali ini, saya juga ingin membiarkan keluarga Ye merasakan apa artinya dipukuli." Li Fugui berpikir sejenak. Lalu dia tersenyum dan berkata,
Karena Paman Lin telah selesai berbicara seperti ini, maka saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Selain itu, keluarga Zeng akan menyerahkannya kepada saya. Oh, Dokter Ajaib Li. Apakah kamu yakin? Pikir Lin Batian. Hai, tanya cepat. Jangan melihat dominasi yang baru saja dia katakan. Itu semua untuk berpura-pura menjadi agresif. Tampaknya keluarga Lin sangat kuat. Pada kenyataannya, bahkan jika dia memiliki Ye Fei sebagai alat tawar-menawar yang penting di tangannya, jika Ye keluarga dan keluarga Zeng bersatu, itu masih akan menyebabkan kerusakan serius pada keluarga Lin. Tekanan besar. Tapi begitu Li Fugui tidak menyombongkan diri dan benar-benar bisa berurusan dengan keluarga Zeng, semuanya akan berbeda. Li Fugui tersenyum percaya diri, dan berkata, Paman Lin, jangan khawatir, karena aku sudah berbicara, aku pasti bisa melakukannya. Lin Batian menatap Li Fugui dalam-dalam, tersenyum tulus, dan berkata, Tuan Li, saya mendengar bahwa Anda akan dapat melakukannya lusa. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam konferensi pemeriksaan pengobatan Tiongkok, Li? Fugui mengetahui arti elegan setelah mendengar lagu string, dan segera berkata dengan jelas, ya. Tetapi sekarang saya telah menyinggung keluarga Ye, dan saya tidak tahu bagaimana keluarga Ye akan membalas saya. Jadi masalah ini, beritahu saya harus meminta Paman Lin untuk menjaga saya, kata Lin Batian dengan berani, keponakan. Jangan khawatir, kamu pergi saja. Aku jamin selama kamu pergi, keluargamu tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Li Fugui menunjukkan kegembiraan dan berkata dengan rasa terima kasih. Kalau begitu terima kasih. Paman Lin, ambillah sebagai hadiah balasan untuk keponakanku. Li Fugui juga agak puas. Saat berbicara dengan orang pintar, dia tidak perlu bicara omong kosong. Segera, Li Fugui kembali ke kamarnya. Dia tahu bahwa Lin Batian dan Lin Ziwen pasti ingin mengatakan sesuatu, dan akan sedikit merusak pemandangan baginya untuk tinggal di sini. Sisi lain, di villa tingkat menengah, Zeng Lizong perlahan membuka matanya. Awalnya matanya melihat ke depan tanpa fokus. Secara bertahap, langit-langit masuk ke matanya. Di mana saya? Zeng Lizong hanya merasakan sakit kepala yang membelah. Setelah beberapa saat, ketika dia benar-benar bangun, ingatannya tiba-tiba kembali seperti air pasang, mengenai kepalanya. Sudah berakhir, Zeng Lizong memikirkan saat-saat terakhir. Adegan di mana Ye Fei ditampar beberapa kali oleh Lin Ziwen. Tubuhnya terkejut, dan dia segera berbalik dan berdiri. Dia melirik ke kamar dengan gugup, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali Ye Fei selain beberapa pemuja Ming Jin yang datang. Tidak ada orang lain. Apa situasinya? Zeng Lizong tercengang. Dia hanya ingat bahwa dia pingsan. Sekarang sepertinya Li Fugui, bintang jahat itu, biarkan saja dia pergi. Segera, Zeng Lizong jatuh ke dalam ekstasi. Apakah ada yang lebih mengejutkan dari sisa hidupnya? Tidak satu pun. Zeng Lizong terengah-engah, duduk di sofa, menyentuh sentuhan unik sofa kelas atas. Dia masih merasa tidak nyata. Karena anak bungsu dari keluarga Ye telah menghilang, tapi dia masih di sini. Tapi segera, murid Zeng Lizong menyusut sedikit, napasnya tercekik, dan wajahnya berubah drastis. Ye Fei, bungsu dari keluarga Ye, telah dibawa pergi. Kenapa hanya dia yang tertinggal? Perlu diketahui bahwa nilai guna Zeng Lizong belum tentu lebih rendah dari keluarga Ye. Dia sudah tahu karakter Li Fugui, orang ini sangat cerdas, tegas, dan licik seperti rubah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Memikirkan perilaku masa lalu Li Fugui, dia tiba-tiba tidak bisa tertawa. Karena dia menyadari hal yang mengerikan, dia sangat mungkin telah diracuni. Seolah ingin membuktikan idenya, Zeng Lizong tiba-tiba menjerit dan jatuh ke lantai, menutupi perutnya dengan tangan, meringkuk, dan terus berguling. Langkah kaki datang dari villa, dan seseorang bergegas ke lantai 2. Itu adalah pengawal keluarga Zeng. Mendengar teriakan Zeng Lizong, dan melihat wajah Zeng Lizong berkerut dan keringat bercucuran, seseorang langsung bertanya, "Tuan kedua, ada apa kamu lakukan?" "Sudah. Cepat,
Kirim aku ke rumah sakit. Zheng Lizong hampir mengertakkan gigi, dan meremas kata-kata ini kata demi kata. Pengawal lainnya melihat penampilan Zheng Lizong dan tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Mereka dengan cepat membawa Zheng Lizong keluar dari villa dan mengirimnya ke rumah sakit terbaik di kota Jiangnan. Keesokan harinya, Li Fugui meninggalkan keluarga Lin pagi-pagi sekali. Karena dia berjanji pada Lin Batian bahwa dia akan menjaga keluarga Zheng, tentu saja dia tidak bisa hanya membicarakannya secara lisan. 1 jam kemudian, Li Fugui datang ke rumah sakit swasta terbaik di kota Jiangnan. Dia memasuki departemen rawat inap, dan berhenti di pintu bangsal setelah tidak berjalan lama. Anda mencari kedua pengawal yang mengawasi pintu melihat ini, dan salah satu dari mereka bertanya dengan waspada. Li Fugui tersenyum tipis, menunjuk ke arah Zheng Lizong yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit di bangsal, menatap langit-langit dengan tatapan kosong saat ini, dan berkata, "Saya Zheng Lizong, seorang teman bos mendengar bahwa dia sakit dan datang menemuinya." Setelah Li Fugui memasuki bangsal, Zheng Lizong mendengar kata-kata Li Fugui. "Bos Zheng, apakah kamu baik-baik saja?" Li Fugui duduk di kursi di samping tempat tidur rumah sakit, menatap Zheng Lizong dengan prihatin, menyipitkan matanya dan berkata, "Lihat dirimu, mengapa kamu berkeringat deras?" Mata Zheng Lizong penuh ketakutan. Dia berkata dengan gemetar, Dr. Li, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku." Tuan kedua yang bermartabat dari keluarga Zheng dipaksa ke ambang kehancuran. Jika ini dikatakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Li Fugui pura-pura bingung dan berkata, "Bos Zheng, lihat apa yang Anda katakan, masalah ini telah terjadi. Tidak ada hubungannya dengan saya. Anda sakit. Jika Anda sakit, Anda harus ke dokter." Zheng Lizong hendak menangis, dan dia memohon dan berkata, Iya, Dr. Li, Anda benar, itu karena saya tergila-gila pada hantu, dan saya percaya kebodohan Ye Fei. Sebaliknya, bahkan jika saya terbunuh, saya tidak akan berani mengkhianati Anda." Faktanya, Zheng Lizong benar-benar ingin mencabik-cabik bajingan Ye Fei itu. Pihak lain dengan jelas bersumpah malam itu bahwa Li Fugui dan keluarga Lin hanyalah ayam dan anjing. Di bawah persatuan kedua keluarga mereka, hanya gemetar dan menyerah, tapi siapa tahu, endingnya sebaliknya Zheng Lizong sekali lagi merasakan perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Dibandingkan dengan pertama kali, perasaan kali ini lebih menyakitkan dan sulit. Bahkan ketika dia tiba di rumah sakit kemarin, dokter tidak berdaya dan tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Pada akhirnya dia hanya bisa menyuntiknya dengan anestesi dan membiarkan dia menanggungnya, yang pertama dalam keluarga yang terluka sampai mati. Zheng Lizong sangat ketakutan, hatinya benar-benar hancur. Jika itu terjadi lagi, apalagi Ye Fei, yang termuda dari keluarga Ye, bahkan jika kepala keluarga Ye secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan grup, dia tidak akan berani. Li Fugui tersenyum dalam dan berkata, "Ya, saya juga berpikir begitu. Jadi Bos Zheng, sebenarnya, saya di sini untuk menyelamatkan Anda kali ini." Zheng Lizong menangis dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Li, tidak, Tuan. Tuan, tolong selamatkan saya. Selama Tuan mendetoksifikasi saya tidak akan pernah berani pergi ke barat ketika Tuan pergi ke timur." Li Fugui menginginkan kalimat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Bos Zheng, bagaimana dengan ini? Bawa saya menemui Anda patua dulu. Bagaimana? Masalah ini tidak sulit bagimu, bukan?" Wajah Zheng Lizong sedikit berubah, dan dia menebak tujuan Li Fugui dalam hampir sedetik. Tapi apakah dia berani menolak? Jika dia punya nyali untuk menolak, dia tidak akan menangis dan memohon belas kasihan sekarang. Jadi Zheng Lizong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya akan menyelesaikan perintah master untuk surat itu." Li Fugui menepuk pundak Zheng Lizong dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, jangan tinggal di rumah sakit juga. Sekarang, bawa aku ke sana." Zheng Lizong ingin Li Fugui mendetoksifikasi dirinya sendiri. Tetapi dalam sekejap,
Dia menemukan bahwa tubuhnya dapat bergerak bebas, dan dia tidak lagi merasakan ketidaknyamanan di perutnya. Perasaan itu tidak bisa lebih baik, bersambung.